Di hari kedua pelaksanaan pelatihan pemuda Kadar Anti Narkoba juga mendapat materi dari Amri Uhrawi Budianto dari Napsa Krisis Center. Disampaikannya bahwa bandar narkoba dan pecandu selalu bertambah tiap tahunnya. Cukup banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang dari pelajar, baik usia antara umur 12, 14 hingga umur 20-an tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba maupun korban dari peredaran gelap. Entah itu tertipu, entah karena ajaan teman, atau memang teman-teman kita belum mempunyai keterampilan diri menolak. Pengaruh kelompok sangat besar. Tapi besarnya pengaruh kelompok itu bisa dijawab oleh keterampilan dia secara mandiri untuk menolak ajaan-ajaan yang memang tidak perlu diikuti. Menurut data rekapitulasi jumlah perkara narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 sebanyak 275 perkara narkotika, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya naik menjadi 391 perkara. Ia juga mengungkapkan bahwa ada 100.000 pecandu narkoba di Indonesia yang harus dibantu untuk segera pulih. Dari data yang kita baca, kalau klasifikasi dari sisi umur juga yang mengagetkan di sini. Umur pemuda itu tercatat di Undang-Undang 16-30 dan di situ kebanyakan penyalahgunaan narkoba di DIY. Maka sekali lagi pemuda yang merupakan agen perubahan di semua lini, semua sektor, semua bidang, maka kita akan tekan betul penyalahgunaan ini melalui di lingkungan pemudanya. Maka sekali lagi dukungan semua pemuda DIY yang istimewa ini dan masyarakat yang istimewa ini untuk bersama-sama memerangi dan menekan penyalahgunaan narkoba. Ada dua cara untuk membantu pemulihan para korban pecandu narkoba, yaitu dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba tidak bisa dinyatakan purna apabila hanya menggunakan rehabilitasi sosial, sehingga diperlukan pula rehabilitasi secara medis. Diungkapkannya, Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba, dikarenakan jumlah pecandu narkoba yang selalu bertambah tiap tahunnya. Penyebab meningkatnya pecandu narkoba dari tahun ke tahun biasanya dikarenakan coba-coba dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau sosialisasinya memang kita melakukan hampir setiap tahun. Kita ada program tentang pembinaan di narkoba di Balai Pemuda sendiri. Tetapi secara umum di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga tidak hanya di seksi pemuda, tetapi dilaksanakan juga di Menti, Dinas Pendidikan Menengah Perguruan dan Tinggi, kemudian juga di bidang PLB, Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar. Nah, yang membedakan adalah kalau di Balai Pemuda Olahraga sasarannya adalah pemuda, kemudian di PLB Dinas itu sasarannya adalah pelajar, kemudian di pendidikan menengah tinggi itu sasarannya adalah mahasiswa. Dalam pelatihan ini, para peserta sangat antusias mengikuti materi-materi yang diberikan, selain itu juga dilakukan tanya jawab. Dalam pelatihan pemuda Kadar Anti Narkoba tahun 2015 yang diadakan Balai Pemuda dan Olahraga DIY, juga terdapat materi teknis dengan keterampilan teknik komunikasi, teknik penyuluhan, dan motivasi. Dilanjutkan materi tentang dampak narkoba dan kesehatan oleh pemateri dari Dinas Kesehatan. Terdapat pula materi dari Panti yang menyampaikan pengalamannya selama melakukan rehabilitasi dengan banyak korban. Banyak mas materinya. Yang pertama kita dibekali dari pihak BNN, kemudian dari Kanwil Kemenkumham, kemudian juga dari Dinas Kesehatan. Kita diberi banyak informasi mengenai narkoba dan napsa itu sendiri. Kemudian untuk bekalnya nanti kita sebagai trainer ataupun juga nanti sebagai kader anti narkoba itu kita dibekali dengan materi public speaking agar kita bisa menjadi penyuluh yang baik ketika di masyarakat nanti. Kalau program kerjanya ini terutama untuk pemuda, kedepannya biar kita mensosialisasikan tentang bahaya narkoba pada pemuda, juga pada nanti misalkan pertemuan-pertemuan apa yang bisa kita masuki, nanti kita bisa sosialisasikan di sini.
Pembekalan tak hanya sampai di situ karena juga terdapat materi penyuluhan yang terbagi menjadi beberapa tahapan, antara lain praktek penyuluhan yang disebut warming up, praktek simulasi individu, praktek penyuluhan alternatif, dan praktek rangkuman. Warming up mempunyai tujuan untuk memahami cara menyampaikan informasi dengan lancar dan menarik. Sedangkan praktek simulasi individu mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman konsep tentang proses penyuluhan. Selain itu, peserta juga mendapat pembekalan mengenai cara berkomunikasi yang efektif agar bisa menyampaikan pengetahuan yang didapat dalam pelatihan kepada masyarakat. Jumlah korban yang mati sia-sia atau mati kotor dengan karena narkoba berjumlah 15.000 jiwa pada tahun 2013. Kita ingin mendebatkan soal kelayakan bagi pengguna narkoba itu, ya, tentang hukumannya. Dalam kesempatan tersebut, Insinyur Edi Wahyudi MPD memaparkan setiap peserta berkewajiban memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada minimal 10 orang di sekitarnya, khususnya teman sebaya. Menurutnya, sosialisasi dari teman sebaya lebih efektif. Ya, kita masih prihatin sekali di saat kota pendidikan, kota pelajar, kota budaya, dan juga kota pariwisata. Tapi dari data pengguna dan penyalahgunaan narkoba, ternyata di DIY mencengangkan. Bisa dikatakan informasi dari Ketua BNNP DIY, informasi yang kita dapat konon melebihi angka rata-rata nasional. Nah, untuk itu sekali lagi kepada 50 pemuda yang kita kumpulkan khususnya dan semua pemuda DIY untuk bersama-sama perang dengan penyalahgunaan narkoba ini. Peredaran narkotika khususnya di daerah istimewa Yogyakarta sudah pada taraf yang memprihatinkan. Hal ini tersurat dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY sebesar 2,72% dari jumlah penduduk rentan berusia 10 hingga 59 tahun. Dari sekian banyak korban penyalahgunaan narkoba, didominasi kalangan pemuda.